3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4885. Dengan keras, cahaya pedang memotong tubuh Maha Guru yang ditangguhkan, dan terdengar suara seperti pecahnya porselen. Seluruh orang dari Maha Guru yang ditangguhkan terbelah dalam sekejap, dan tangannya langsung patah dalam sekejap. Dia membuatnya menjadi bubuk, dan seluruh orangnya langsung terkejut dan terbang keluar dari kehampaan. Ledakan. Dia berhenti dan kekosongan di belakangnya meledak. Melihat tangannya yang kosong, Maha Guru agak bingung. Orang ini sangat sakit. Pedang itu mematahkan tangannya. Apa-apaan? Sua, pria berbaju hitam memotong lengan yang digantung dengan pedang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Rasa krisis yang kuat memenuhi pikiran Maha Guru di udara. Ini jelas akan menembak tertinggi yang ditangguhkan lagi. Tuanku. Pada saat ini, Maha Guru di udara panik dan bergegas melihat Qin Chen. Hei, bocah Qin Chen, biarkan orang ini mengadumu sekarang. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum. Melihat Qin Chen tidak menanggapi, Maha Guru benar-benar bingung. Kekuatan pihak lain jauh di atasnya, dan tangannya sangat aneh. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Mendesis. Saat itu, dalam kehampaan, cahaya pedang tiba-tiba menyala dan menembak ke arah Maha Guru di udara. Cahaya pedang sangat mengerikan, menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat menimbulkan ancaman yang luar biasa. Saya harus mengatakan, kekuatan pedang Qi ini benar-benar ganas. Tidak hanya seluruh tubuh makhluk tertinggi yang melayang di udara, yaitu seluruh area reruntuhan, area bintang puluhan juta mil di sekitar kota tanpa batas, telah sangat terpengaruh, ruang dan waktu yang tak terhitung telah retak, tetapi juga menyebar menuju kehampaan di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Qin Chen mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak menyelamatkan yang digantung, bukan untuk menghukum yang digantung, tetapi untuk melihat kekuatan ilmu pedang pria berbaju hitam. Sekarang melihat krisis tertinggi yang menggantung, Qin Chen secara alami tidak bisa membiarkan yang menggantung tertinggi mati di sini. Hanya saja dia baru pindah. Lawanmu adalah aku. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas, dan seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, lalu tersenyum muram. Tiba-tiba, dia meninju Qin Chen. Anjing pelari dari klan Iblis Yuan, mati. Ledakan. Tinju meledak, kekosongan bergetar, dan kekuatan tertinggi yang luar biasa membombardir dunia. Qin Chen langsung merasa bahwa setelah tinju pihak lain meledak, pasukan khusus di kerajaan iblis yang tak bernyawa tampaknya tertarik oleh pihak lain dan dengan cepat berkumpul kepadanya. Dia tiba-tiba menyadari dirinya sendiri. Mata Qin Chen menyala, tangan kanannya terangkat, dan pukulan yang sama meledak. Kali ini, Qin Chen hanya mengoperasikan kekuatan tertinggi dan tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan di tubuhnya. Ledakan. Ketika kedua tinju bertabrakan, Qin Chen merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menyapu. Kekuatan ini juga memiliki kekuatan erosif khusus, yang tampaknya digabungkan dengan kehampaan domain iblis mati dan bertarung melawan dirinya sendiri bersama dengan kehampaan domain iblis mati. Ini seperti represi. Tidak heran, Qin Chen bijaksana. Napas di pihak lain jelas tidak terlihat begitu kuat, tetapi bisa meletus jauh lebih banyak daripada kekuatan tertinggi biasa. Ternyata memang begitu. Serangan pihak lain dapat memobilisasi kekuatan khusus di domain iblis tak bernyawa. Sayangnya, kekuatan ini masih tidak berdampak pada Qin Chen. Jantung bergerak, kekuatan internal Qin Chen tiba-tiba bergetar dan meraung, dan kekuatan tinju lawan langsung dihancurkan dalam sekejap. Seluruh orang itu langsung diledakkan, dan kekosongan di belakangnya diaduk selapis demi selapis. Pihak lain terkejut, dan serangannya diblokir, tapi Qin Chen tidak terlibat dengannya. Dia tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Maha Guru yang ditangguhkan merasakan pedang tajam di depannya, dan seluruh orang itu roboh. Saya akhirnya kembali ke kerajaan iblis yang tak bernyawa, tetapi saya akan mati. Pedang tajam hendak menembus alisnya. Tiba-tiba, sebuah bentuk tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Qin Chen. Dia mengangkat jarinya dan tiba-tiba menjepit pedang tajam yang ditusuk oleh pihak lain di antara kedua jarinya. Ledakan. Pedang Qi yang mengerikan terus-menerus mengenai Qin Chen,
tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada fluktuasi sama sekali. Ki pedang tak terbatas, ditelan dan diserap oleh Qin Chen secara langsung. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bahkan master tingkat tertinggi pun bisa bertarung. Meskipun kultivasi orang-orang di depan mereka kuat, mereka hanya level tertinggi biasa. Bahkan jika mereka dapat memobilisasi kekuatan khusus di sekitar domain iblis tak bernyawa, bagaimana mereka bisa melukai Qin Chen? Menyakiti, ledakan. Lengan Qin Chen terkejut, dan pihak lain langsung terkejut dan terbang keluar, menatap Qin Chen dengan wajah terkejut. Tuanku, master tertinggi memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Saat ini, Qin Chen tampak ditutupi dengan cahaya di matanya. Ide-ide. Kedua pria berbaju hitam berkumpul bersama, mengerutkan kening dan menatap Qin Chen dengan martabat di mata mereka. Saya tidak menyangka leluhur tua Yuan Mo akan mengirim ahli seperti itu kali ini. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan samar, kalian berdua salah paham. Kami tidak dikirim oleh leluhur iblis Yuan. Ya, kami bukan orang-orang dari keluarga iblis Yuan. Saya adalah pemimpin tertinggi dari keluarga iblis kosong dan anggota pasukan yang saleh. Saya telah mengunjungi kerajaan iblis tak bernyawa beberapa abad yang lalu. Anda dapat memastikan tubuh saya dengan kembali dan melapor kepada imam besar dan mereka bertiga. Salinan tertinggi yang ditangguhkan juga akan maju. Disalahpahami oleh bangsanya sendiri, dia akan muntah darah. Pendeta tinggi terluka parah karena kamu, pasukan luar yang saleh, menjadi anjing pelacak leluhur tua iblis Yuan. Beraninya kamu menipu kami, apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Imam besar terluka parah, Qin Chen mengerutkan kening. Ada banyak informasi di sini. Maha Guru yang ditangguhkan dengan tergesa-gesa berkata, ini pasti salah paham. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan tiga pemimpin pasukan yang saleh. Tolong beritahu saya, apakah kamu masih ingin menipuku? Keduanya berteriak dengan marah, arai. Mereka mencubit segel formula, dan sebuah token muncul di tangan mereka pada saat yang sama, yang langsung didesak. Ledakan, lampu mengerikan muncul di seluruh area reruntuhan. Lampu-lampu ini mengeluarkan bau yang menyesakkan, dengan cepat menyelimuti dunia, dan kemudian dengan cepat membungkus Qin Chen dan Maha Guru di udara. Berdengung, di seluruh langit dan bumi, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dalam kehampaan ribuan mil di sekitarnya, semua pasukan khusus sepertinya dimobilisasi sejenak dan ditekan langsung ke arah Qin Chen. Begitu kekuatan ini datang, kaisar tertinggi yang berkeliaran di sekitar Qin Chen merasa seperti menghadapi kematian. Seluruh orang tampaknya takut setiap saat. Kekuatan iblis dan dewa, apakah ini barisan besar iblis dan dewa? Yang ditangguhkan tertinggi segera panik, Tuan, susunan besar setan dan dewa ini adalah salah satu susunan paling kuat dari pasukan yang saleh, yang dapat memobilisasi kekuatan setan dan dewa di domain iblis yang tak bernyawa. Bab 4886. Di bawah susunan besar, perlindungan saya kekuatan tidak bisa menolak sama sekali. Sudah berakhir, kekuatan iblis. Qin Chen menatap langit, dan cahaya tajam melintas di matanya. Aku tahu itu susunan dewa iblis tertinggi. Kalian berdua anjing pelari dari klan iblis Yuan akan mati. Kedua pria berbaju hitam mendesak formasi, tampak dingin dan mengendalikan formasi untuk menekannya. Kekuatan dewa iblis, menarik. Qin Chen terkekeh. Pada saat kekuatan ini turun, ledakan, Qin Chen naik langsung ke langit dan tiba-tiba bangkit di tubuhnya. Kekuatan pohon ajaib dimobilisasi olehnya dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi pedang hitam. Pedang itu ditangguhkan dalam kehampaan, melepaskan peluang pembunuhan yang sangat besar untuk memotong 9 hari, dan dengan keras memotongnya ke arah susunan yang akan datang. Ledakan, pedang Qin Chen bertabrakan dengan susunan dewa iblis tertinggi. Kedua kekuatan bertabrakan dengan cepat, dan salah satu kekuatan yang sangat menakjubkan langsung menembus tubuh Qin Chen di sepanjang pedang. Itu yang disebut kekuatan iblis. Kekuatan ini melonjak, dan daging Qin Chen langsung merasakan tekanan yang kuat. Meski kekuatan dewa iblis tidak banyak, esensi dari kekuatan itu sangat murni, seperti jarum. Meski kualitasnya tidak berat, tapi bisa menembus tahu dan kayu busuk. Daging Qin Chen berada di bawah tekanan yang kuat.
10.000 pohon ajaib batas. Qin Chen secara langsung mempromosikan pohon ajaib di dunia yang kacau. Boom! Nafas pohon ajaib langsung muncul dari tubuh Qin Chen dan bertabrakan dengan kekuatan sihir ini. Puff! Kedua kekuatan itu tiba-tiba menghilang, dan kekuatan Dewa Iblis berasimilasi dengan kekuatan pohon ajaib di dunia. Ada kekuatan khusus yang ditelan oleh tubuh Qin Chen dan kemudian diserap langsung. Berdengung, Qin Chen mencapai sumber asli dari puncak awal dan tingkat tertinggi, dan bahkan sedikit meningkat secara samar. Mendesis, ini mengejutkan Qin Chen. Kekuatan Dewa Iblis begitu kuat sehingga hanya jejak ini yang dapat meningkatkan kultivasinya. Pada saat ini, ekstasi tak berujung muncul di hati Qin Chen. Pada levelnya, jika dia ingin menembus level tertinggi jangka menengah, dia perlu menyerap terlalu banyak energi. Meskipun menerobos yang tertinggi jangka menengah jauh lebih mudah daripada melangkah ke yang tertinggi, itu hanyalah akumulasi asal. Tetapi proses kumulatif ini juga merupakan ujian besar. Sekarang yang disebut kekuatan iblis dan Tuhan memiliki manfaat yang begitu besar bagi kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak bersemangat? 10.000 pohon ajaib batas, melahap. Boom! Boom! Kekuatan pohon ajaib melonjak dengan liar di tubuh Qin Chen. Sihir tak berujung bertabrakan dengan kekuatan Dewa Iblis dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi kekuatan asli yang sangat murni, yang ditelan oleh Qin Chen. Samar-samar, napas Qin Chen membaik dengan kecepatan luar biasa. Saat Qin Chen menelan kekuatan Dewa Iblis. Sebaliknya, wajah kedua pria berbaju hitam itu berubah. Bahkan susunan Dewa Iblis tertinggi tidak dapat menahan satu sama lain. Siapa pihak lain? Keduanya saling memandang. Jejak tekad melintas di mata mereka, dan berteriak, "Ning!" Ledakan. Asal-usul kedua orang itu terbakar pada saat yang sama, dan token di tangan mereka bersinar dan bergemuruh. Pasukan khusus tak berujung di kehampaan sekitarnya dikumpulkan, diintegrasikan ke dalam susunan Dewa Iblis tertinggi, dan dengan panik menekan Qin Chen. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar dapat menahan kekuatan susunan Dewa Iblis tertinggi. Hahaha, semoga berhasil. Qin Chen tertawa ketika dia merasakan kekuatan Dewa Iblis yang tak ada habisnya. Semakin banyak kekuatan Dewa Iblis datang, semakin cepat asalnya meningkat. Ledakan. Kekuatan mengalir ke daging Qin Chen dan mengubah daging Qin Chen, yang membuat daging Qin Chen lebih tidak normal. Pada awalnya, tubuh fisik dan asal Qin Chen dapat ditingkatkan. Namun lambat laun, setelah menyerap banyak kekuatan iblis, bantuan yang diberikan kepada Qin Chen oleh kekuatan iblis dengan cepat melemah. Pada akhirnya, tubuh fisik dan asal Qin Chen tampaknya telah mencapai batasnya. Kekuatan iblis mikro ini tidak lagi membantu asal dan tubuh fisiknya. Sayang sekali, Qin Chen tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa itu adalah tingkat kuno dari susunan Dewa Iblis tertinggi, yang menyebabkan kekuatan Dewa Iblis yang diserap hanya dapat mencapai kemurnian seperti itu. Jika kita melanjutkan, saya khawatir itu hanya membuang-buang waktu. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan cahaya ganas di pupilnya. Memotong. Qin Chen minum habis-habisan dan memotong pedangnya yang tajam. Dalam proses menyerap kekuatan Dewa Iblis tertinggi, Qin Chen memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang struktur susunan Dewa Iblis tertinggi. Dengan satu pedang, dia langsung memotongnya di tempat terlemah dari susunan Dewa Iblis tertinggi. Sebuah retakan muncul pada susunan Dewa Iblis tertinggi, dan kemudian retakan itu menyebar dengan cepat, dan berubah menjadi retakan halus yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, menyebar ke segala arah. Pedang di tangan Qin Chen tiba-tiba bergetar. Ledakan. Arai Dewa Iblis tertinggi di kepala Qin Chen langsung mengirimkan raungan rapuh, yang dipotong dan meledak oleh Qin Chen dalam sekejap. Semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan kedua pria berbaju hitam itu mendengus bersama. Ada kejutan luar biasa di mata mereka, dan mereka langsung diledakkan oleh kekuatan semburan susunan besar. Uff! Mereka memuntahkan seteguk darah bersama-sama, dan darah mereka melonjak di tubuh mereka, dan napas mereka tiba-tiba melemah. Kamu, bagaimana ini mungkin? Keduanya memandang Qin Chen dengan tak percaya dan tampak terkejut dan marah. Arai Dewa Iblis tertinggi rusak. Dalam pikiran mereka, ini seperti malam Arab. Perlu dicatat bahwa susunan Dewa Iblis tertinggi memobilisasi kekuatan Dewa Iblis di langit dan bumi ini.
Meskipun ruang lingkup mobilisasi tidak besar, sama sekali tidak dapat dilawan oleh guru tertinggi biasa. Bahkan di tahap selanjutnya, mereka takut akan diserang oleh upaya bersama mereka. Mundur. Tapi sekarang, pergi. Mereka berbalik dengan cepat dan hendak pergi. Namun, sebelum mereka mundur ke aula, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah Qin Chen. Kalian berdua, kami benar-benar bukan nenek moyang dari iblis yang dalam. Tapi kami memiliki sesuatu yang penting untuk memasuki alam iblis yang tak bernyawa. Jika kalian ingin melihat ketiga pemimpin kalian, tolong ajak kami untuk bertemu. Kata Qin Chen langsung. Lagi pula, tentara yang benar ada hubungannya dengan Sisi. Qin Chen tidak ingin membuat perbuatan jahat sesuka hati, agar tidak membuat masalah. Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu? Kedua pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah, dan Kiki membunuh Qin Chen lagi. Ledakan. Tubuh Qin Chen terkejut. Bagaimana mereka datang? Bagaimana mereka terbang terbalik? Keras kepala. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa kedua orang ini tidak mendengarkan? Lupakan saja, ayo tangkap dulu. Saat hati Qin Chen bergerak, Qin Chen merentangkan tangan kanannya secara langsung. Tekanan mengerikan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Qin Chen dan menekan mereka dalam sekejap. Ledakan. Dengan munculnya tekanan ini, ruang dan waktu di sekitar lapangan menjadi tidak nyata. Pada saat yang sama, tekanan yang berdebar kencang memenuhi sekeliling, dan kedua orang itu seperti berada di api penyucian. Kedua pria berbaju hitam sedikit menyipitkan mata dan berpikir sedikit. Dua rune muncul di depan mereka pada saat bersamaan. Kedua rune itu bersinar dan berubah menjadi dua perisai hitam di depan mereka. Ledakan. Tekanan Qin Chen meraung pada perisai rune di depan kedua pria itu. Perisai rune bergetar hebat dan dibungkus oleh kekuatan khusus. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan terus bergemuruh ke arah kedua pria itu. Dua orang terkejut, membakar sumbernya, dan langsung menjadi gila. Dalam sekejap, ide pedang dan tinju yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan mereka. Dalam sekejap, dunia diselimuti cahaya pedang dan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di lapangan, suara robekan tiba-tiba terdengar. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan tinju yang ditampilkan oleh kedua pria itu langsung dihancurkan dan diledakkan oleh Qin Chen. Kekuatan Qin Chen seperti gunung, menghancurkan yang layu dan dekaden, dan menekan serangan kedua pria itu bersama-sama. Tidak peduli bagaimana keduanya menembak, serangan Qin Chen stabil dan tak terkalahkan. Tidak jauh dari sana, wajah tertinggi yang ditangguhkan itu terkejut dan menyedot AC. Bahkan jika dia telah bersama Qin Chen begitu lama, dia langsung terhalang oleh kekuatan Qin Chen. Dan dua orang yang berlawanan bahkan lebih bingung. Ledakan. Dengan suara teredam, kedua pria berbaju hitam itu langsung terguncang mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah berhenti, sudut mulut mereka menumpahkan sedikit darah. Dan, dengan sekali klik, topeng di kedua wajah itu pecah. Orang yang melakukan gerakan pedang adalah seorang wanita. Dia tampak muda, tetapi matanya penuh dengan makna yang tajam, seperti ujung pedang. Pria yang menunjukkan kekuatan tinjunya adalah seorang pria. Dia juga tidak terlihat besar. Matanya menatap Qin Chen, penuh amarah. Begitu muda, punya prestasi seperti itu? Qin Chen terkejut. Masa muda kedua pria itu melebihi harapannya. Namun, kejutan itu kembali menjadi kejutan, tetapi Qin Chen terus bergerak di tangannya. Ledakan. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya. Tekanan ini, di depan dua kepala ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tersapu seperti gunung yang runtuh. Represi ruang dan waktu. Setelah mencapai kondisi tertinggi, Qin Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan sumber waktu di tubuhnya ke dalam sumbernya sendiri. Ketika dia membacanya, dia bisa membekukan waktu. Kedua pria itu tampak terkejut dan marah. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka berhenti sejenak. Ketika mereka bereaksi, mereka telah dipenjara dengan kuat dalam kehampaan oleh Qin Chen. Kamu, mari kita pergi. Wajah mereka sangat berubah. Bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi. Bawa saja kami ke markas tentara Zheng Daongu. Kamu tidak bisa berpikir. Wanita itu minum dengan marah dan mengerutkan kening. Sepertinya tidak perlu membicarakannya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, boom, dan menggunakan tangan kanannya.
Mereka dengan cepat ditangkap dan difoto olehnya. Tuan, izinkan saya berbicara dengan mereka. Pada saat ini, kekosongan tertinggi sedang terburu-buru. Ya, Qin Chen mengangguk. Sekarang kita hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Jika pihak lain tidak setuju, kita harus menggunakan cara khusus. 2. Dengarkan aku. Master tertinggi yang ditangguhkan maju dan berbicara setengah. Tiba-tiba murid Qin Chen berkontraksi dan melambai ke tempat Maha Guru menggantung di udara. Ledakan. Pedang Qi yang mengerikan tiba-tiba terpotong. Ketika pedang Qi datang ke tubuh tertinggi yang ditangguhkan, di kehampaan di depan tubuh tertinggi yang ditangguhkan, cahaya pisau gelap tiba-tiba terpotong dan langsung dihentikan oleh Qin Chen. Ledakan. Pedang Qi dan pedang Qi hancur pada saat bersamaan. Maha Guru di udara secara langsung dipengaruhi oleh gelombang kejut yang meledak oleh dua kekuatan, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Qin Chen menatap kehampaan tidak jauh dari sana. Di sana, sosok berjubah hitam perlahan muncul. Ini orang tua. Pria tua itu mengenakan jubah hitam sederhana, memegang pisau panjang di tangan kanannya, dan tubuhnya memancarkan kengerian yang berdebar-debar. Dan nafas ini tidak lebih lemah dari dusi tertinggi dari keluarga iblis jurang. Itu jelas orang yang kuat dari tingkat tertinggi selanjutnya. Master pedang iblis tertinggi. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu, dua pemuda yang dijebak oleh Qin Chen merasa senang pada saat bersamaan. Pedang iblis tertinggi, guru tertinggi yang ditangguhkan memandang lelaki tua di depan dengan ngeri. Jelas bahwa pihak lain sangat terkenal, dan bahkan dia pernah mendengarnya. Di dunia yang kacau, penguasa iblis yang dalam segera berkata dengan suara yang dalam. Tuan, pria ini adalah iblis pedang tertinggi dan leluhur keluarga iblis pedang di zaman kuno. Kultivasinya sangat mengerikan. Dia juga seorang keberadaan yang sangat mengerikan di dunia iblis pada saat itu. Tanpa diduga, dia belum mati. Telah bersembunyi di dunia iblis tak bernyawa ini. Nenek moyang klan setan Dao. Qin Chen saling menatap. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya membutuhkan pihak lain untuk menemukan sisi. Pedang iblis tertinggi memandangi dua orang yang dijebak oleh Qin Chen, lalu melirik Qin Chen, dan berkata dengan suara dingin, Anda sangat berani sehingga Anda berani memindahkan pasukan kami yang benar di wilayah iblis mati. Anda tidak cepat untuk membiarkan mereka pergi, jika tidak, Anda akan dilindungi oleh leluhur tua Yuan Mo. Anda, yang mulia, akan mati. Ledakan. Pada Maha Guru Iblis Pedang, nafas yang mengerikan naik ke langit. Qin Chen berkata dengan lemah, saya khawatir Anda salah paham. Saya bukan dari leluhur Yuan Mo, tetapi saya datang ke wilayah Iblis Wusheng untuk melakukan sesuatu yang penting. Maha Guru di udara adalah orang dari pasukan lurus Anda, tetapi tentara Anda yang benar menolak untuk mempercayainya. Saya tidak berdaya, hanya menjebak mereka berdua. Bukankah kamu dikirim oleh leluhur Iblis Yuan? Iblis pedang tertinggi menatap Qin Chen. Alam. Apa menurutmu aku percaya? Iblis pedang tertinggi mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya pisau yang mengerikan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Cahaya pisau ini mengenai kekosongan langit dan bumi seakan terbelah menjadi dua dalam sekejap, yang membuat orang merasa kecil dari lubuk hati mereka, seolah-olah akan jatuh ke jurang tak berujung. Sayang, Qin Chen tidak bisa menahan nafas di hadapan cahaya pisau yang mengerikan ini. Mengapa orang tidak percaya apa yang mereka katakan? Dalam kehampaan, mata Qin Chen menutup perlahan. Ketika cahaya pisau menghampirinya, Qin Chen tiba-tiba memotong jarinya dengan pedang. Mendesis, kekosongan di depan cahaya pedang Qin Chen segera robek, dan cahaya pedang menghantam cahaya pedang yang mengerikan. Dengan sekali klik, cahaya pedang yang dibelah oleh iblis pedang tertinggi dipotong berkeping-keping oleh pedang Qin Chen. Pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba memotong alis iblis pedang. Pisau horizontal tertinggi pedang iblis ada di blok pertama. Ledakan. Suara pertempuran antara emas dan besi tiba-tiba terdengar. Kemudian, saya melihat bahwa pedang iblis tertinggi mundur berulang kali, dan dalam proses mundur, pedang Qi memotong ke tanah seperti badai hujan. Pedang iblis tertinggi menyipitkan matanya sedikit, dan dia tiba-tiba memotong secara horizontal. Mendesis, sejenak, ruang waktu di depannya langsung robek dan hancur menjadi jurang dan jurang.
Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya rusak. Pada saat ini, keenam pedang Ki tiba-tiba muncul di sekitar pedang iblis tertinggi. Kemudian, 6 lampu pedang menebasnya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.